keuntungan yang terlalu tinggi dalam waktu singkat. Enggak salah. Yang tidak realistis. Oh iya. Sama lu, sama. Skip. Bapepti Kementerian Perdagangan atau kok jadi kayak Dias dari nambahin Dias. Kelancaran ya Allah, amin. Yuk. Kembali lagi di YouTube channel AyoFest. Di video sebelumnya sudah dibahas strategi mengumpulkan dana liburan menggunakan metode 50-30-20. Kali ini bersama saya Indi Astika, kita akan bahas ciri-ciri investasi bodong. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk YouTube channel AyoFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Investasi bodong atau penipuan investasi adalah praktik ilegal di mana seseorang atau entitas menawarkan investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi dan umumnya tanpa risiko kepada para investor. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri umum investasi bodong yang perlu diwaspadai. Yang pertama, menjanjikan keuntungan tinggi dan cepat dan umumnya tanpa risiko. Investasi bodong sering menawarkan janji keuntungan yang tidak realistis atau terlalu tinggi dalam waktu singkat. Mereka berusaha menarik calon investor dengan janji pengembalian investasi yang tidak masuk akal. Jika kamu mendapatkan tawaran investasi dengan ciri seperti ini, kamu perlu berhati-hati. Sebab pada dasarnya investasi tidaklah instan. Butuh proses dalam meraih keuntungan dalam sebuah investasi. Jika kamu menginginkan keuntungan yang besar, kamu juga harus bersiap untuk menghadapi risiko yang besar pula. Seperti prinsip investasi high risk high return. Berikutnya, tidak memiliki perizinan yang sah. Pada umumnya, investasi yang bermasalah atau investasi bodong ini tidak memiliki dokumen perizinan dari regulator atau pengawas terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bapepti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, atau regulator lainnya yang sah di Indonesia. Kamu perlu mewaspadai jika ada tawaran investasi yang tidak memiliki izin resmi dari lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya, tawaran bonus jika mendapatkan anggota baru. Menurut OJK, penipuan berkedok investasi ini umumnya memiliki karakteristik skema Ponzi atau skema persekutuan dengan skema piramida. Sang penipu akan merekrut investor dan nantinya investor akan merekrut orang baru lagi. Dan seterusnya, skema Ponzi ini akan runtuh ketika tidak berhasil menarik investor baru. Oleh karena itu, biasanya untuk membuat orang baru tertarik dan mau mencari investor baru, penipu akan menawarkan bonus yang menggiurkan jika orang tersebut berhasil mendapatkan anggota baru. Kemudian, menjanjikan aset yang dimiliki aman. Penipuan bermodus investasi menjanjikan bahwa aset yang diinvestasikan aman dan memberikan jaminan pembelian kembali atau buyback. Hal ini dilakukan agar masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Oleh karena itu, kamu perlu selektif dalam menerima informasi dan tawaran seperti ini. Jaminan keamanan sebuah aset tentunya didasarkan pada legalitas dari investasi itu sendiri. Dengan demikian, untuk bisa menentukan aman tidaknya sebuah investasi, kamu perlu mengecek legalitas dan izin dari investasi tersebut. Berikutnya, memanfaatkan tokoh publik. Investasi bodong juga kerap menawarkan produk investasinya di media sosial seperti Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan tokoh publik, tokoh agama, dan tokoh terkenal lainnya untuk menarik minat masyarakat. Padahal entitas produknya tidak jelas dan proses bisnis atau investasinya pun umumnya tidak jelas. Jika mendapati tawaran investasi yang demikian, kamu tentu harus berhati-hati. Selanjutnya, yang terakhir, tekanan untuk mengambil keputusan yang cepat. Penipuan melalui investasi sering menggunakan taktik penjual berbasis tekanan yang mengharuskan kamu membuat keputusan investasi dalam waktu singkat. Mereka ingin kamu terburu-buru dan tidak memberikan waktu untuk melakukan penelitian atau berkonsultasi dengan ahli keuangan yang dapat memberikan saran objektif. Berikut tadi adalah penjelasan ciri-ciri investasi bodong. Gimana? Sudah paham?
Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi stay tune terus ya. See you in the next video. Ayo Fest, ayo investasi. Bye-bye.